secara logikanya. Makanya diharapkan teman-teman tetap berdoa dan sekali lagi mulai menjaga diri bahwa mungkin ada perlu pembahasan bab kitman, mesti ada pembahasan, tapi agak dilemanya ini kalau yang model saya suka ngarah-ngarahin, saya sendiri kadang-kadang bocor juga. Ya. Ini Mas Catur ya? Ya. Mas Doni sini Mas Doni. Oh, makan dulu. Oke, saya pikir untuk hari ini, karena niatnya tadi selepas maghrib sambil nunggu isya, kita mau foto bareng dan untuk pesan, karena tanggal 28 September itu Rempang diduga ya bisa banyak yang mati kalau ngelawan. Makanya ini buat teman-teman, saya mohon, terutama saya dulu ya, jangan lakukan hal-hal yang kontraproduktif, jangan melakukan hal-hal yang akhirnya mengakibatkan cinta yang membunuh. Saya coba berilustrasi dulu buat pendidikan politik kita ya. Pendidikan politik kita ini sebenarnya harus dilihat sebagai sebuah kelihatan nggak? Kelihatan dikit. Yang jauh. Iya. Sebenarnya ada spidol-spidol yang besar tapi karena lama nggak dipakai. Nggak kelihatan juga. Kelihatan. Nah, ya. Jadi kegiatan kita ini disuruh diharapkan bisa jadi mesin kader yang sifatnya bisa. Kalau saya punya logika, kalau mesin SDM-nya ini tidak diolah oleh orang yang mempunyai kualifikasi kader, ini persoalan. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan, hanya orang yang melalui sebuah jalan sajalah yang bisa melalui jalan itu. Ya. Mungkin Mas Rono sudah menangkap semangat saya. Ketika orang bilang pintar berkelahi, pintar perang segala macam, tapi nggak pernah pegang senjata, nggak pernah berhadapan dengan orang secara fisik, itu bohong. Dan itu bukan saya. Nah, yang saya maksud buat pertemuan hari ini, kita sedang berada kepada kontestasi yang sebetulnya kalau mau dibilang kita tuh sudah diajak pada posisi ini. Ya. Saya tidak ingin berlebihan membahasakan. Ada yang bisa baca? Super pesimis. Udah nggak makan tadi ngobrol dari munafik kita aja. Ngapain? Itu saya coba lihat. Orang yang dekat situ saja sudah nggak peduli. Dan itu sebetulnya dalam teori sosiologi tidak ada sesuatu yang ini maksudnya jangan salah paham ya. Karena ahli belum ada. Kita ingin ahli juga tahu itu pentingin jangan apa. Ntar malah duduk lagi di tukang bakso gitu awal. Karena umurnya masih 20 tahun. Gak dia akan pulang 30 tahun. Maksudnya jangan sampai dulu. Nah saya ajak buat semua teman-teman. Super pesimis ini sebagaimana tadi Mbak Sugio dan cerita tentang Jabal Tarik kan. Saya sebagai orang yang lama di politik, ya. Di politik ini secara umum di negeri kita, kalau politik praktis itu tidak ada cerita gratis. Ya. Orang akan tanya, gua dapat berapa dan gua jadi apa? Waktu saya jadi ketua pemenangan pemilu di P3 tahun 1999 dan 2004, saya sampai boleh dibilang 24 jam ngurusin itu. Saya bikinkan strategi tahapan-tahapan bagaimana agar kita didukung orang, bagaimana agar kita simpatik, agar suara kita banyak. Konsep yang kita buat itu Pak Her, gak dibaca. Kita mau ngomong dia kayak laron aja. Kita bila mau pulang, ongkosnya mana? Tolol sana orang politik tolol. Dikasih strategi bagaimana kita biar banyak yang dukung, bagaimana biar kita menang, nggak dibaca.
Tahunya dia kalau pulang Nggak usah banyak. duitnya tangannya nggak diangkat, tapi nggak ada yang bergerak. Itu kalau motor, dan itulah yang terjadi pada PDIP hari ini. Dan PDIP uangnya ada. Tiap kota kabupaten itu dialokasi 400 miliar. Udah, kita nggak usah bahas uang orang, kita tanya kita di sini sekarang mau nggak bekerja. Yang penting kan kita nggak kelaparan, mungkin memang belum diongkosin. Ya, saya nggak berani bilang tidak. Gimana mau diongkosin? Acara kita yang 100.000. Mardigo Week itu 23 juta satu event. Ya itu bisa paling itu bisa 11.000 orang. Terbayang nggak kalau acara model kita di arrange dengan baik? Tapi yang paling penting mungkin ada Mas Budi. Ya. Kita ini para kader di sini harus sampai dulu kepada sebuah, ya, benar-benar kalau kata bahasa itu udah sampai di nuklir kader. Dan sudah jadi hukum perjuangan. Di masa susah kita akan melihat orang yang, kalau boleh bapak-bapak ibu coba bayangkan, saya ini mau ngurus begini sampai 24 jam, belum tentu Jakarta gitu lagi. Saya ini ada yang didik. Saya mulai dikenalkan dengan PII tahun 82. Kita dulu punya program namanya Usroh. Usroh itu kita 2 pekan sekali akan bermalam bisa di rumah Pak Amir. Di rumah Pak Amir, ngalamin juga kayaknya. Di rumah Pak Amir tidur. Di rumah Pak Amir itu kita misalnya ber-12. Kita makan apa yang ada. Kadang-kadang kita roti 1 berdua. Dan kita ketawa-ketawa aja. Gak ada tuh bikin tuan rumah jadi kebingungan. Sampai ngutang beras, ngutang telur. Gak ada. Nah, terus jadi kita itu bermalam. Saya 2 pekan sekali di rumah. Anggaplah Amirnya teman saya Mas Amir. Nah, nanti jam 10 kita udah ditegur oleh senior. Ayo, jangan ada yang masih ngobrol, tidur kita. Kenapa? Nanti jam 2:30 kalau kita tidurnya susah dibangun, kita ditendang. Nah, makanya kita lebih memilih tidur kan ketika dicoret gitu. Nah, pembiasaan itu berjalan lama. Sekarang saya sering bilang, kami pesantren, kami tamatan Mesir, tamatan Madinah, subuhnya 6:30 itu susah banget. Ya, tentu bukan berarti saya merasa hebat. Jadi kalau kata bahasa pepatah, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua berbuah. Jadi militansi model yang ditampilkan oleh Mas Rono itu makhluk langka. Hampir nggak hadir acara dia yang ditinggalkan begitu saja. Tapi kan jadi tidak adil. Ada orang yang akhirnya tidak bisa datang dengan alasan susah juga sih ya. Dia bilang tadinya saya kan nggak bisa setoran gitu. Saya nggak bisa ngomong lebih jauh. Tapi itulah sebelumnya. Nah teman-teman, yang perlu dipahami acara kita ini diharapkan bisa menjadi mesin SDM dengan kata kunci sudah ini. Walaupun sebetulnya kita butuh banyak dalam gerakan, dalam kaderisasi ada orang yang berkualifikasi pemikir. Ya. Kalau saya ingin sebut mungkin Pak Budi termasuk pemikir. Nah, yang kedua adalah sebagai pekerja. Bukan berarti yang bekerja lebih jelek. Kalau pemikir itu memang dia harus dikasih kerjaan mikir. Nah, ada lagi yang fungsinya fungsi spirit. Kita ambil singkat aja lah. Kemenangan tanggal 29 bulan Mei tahun 1453. Siapa tuh? Siapa? Iya. Muhammad Al-Fatih itu memenangkan pertempuran melawan pasukan Konstantinopel di usia 22 tahun. Di usia 6 tahun dia sudah hafal Quran. Usia 9 tahun dia mulai latihan berkuda, memanah, latihan silat, karate, taekwondo, silat Melayu, kira-kira gitu. Dia belajar seluruh jenis bela diri. Umur 19 tahun dia dinikahkan. Nah sekarang kalau kita balik bertanya, kita apa? Ini kita siapa? Bahasa Arab nggak lancar, bahasa Inggris nggak gablek. Ya.
sholat malam juga kalau sempat. Maaf ya, kalau saya ingin katakan, kalau ini bisa kita kejar saja sama 3 bulan ke depan, kita bisa melakukan proses idealisasi peran, akan banyak sejarah yang kita bisa buat. Persoalannya kan saya nggak mungkin memaksa. Saya aja bersama anak saya alumni Ruki aja, maaf ya, nggak sanggup dia temenin saya. Ya. Baru pulang jam 11, bangunnya setengah 7. Saya bangun jam 11, 12, jam 3 sudah bangun, mandi, sudah subuh, kemana-kemana. Logikanya dia lebih muda. Saya udah mau 60 tahun. Tapi nggak bisa. Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua. Nah jadi mudah-mudahan pengantar ini, ada jawab dari ada orang yang nungguin. Nah jadi teman-teman, kita usahakan ada di sini. Tapi diharapkan penggerak yang bisa berpikir, penggerak yang bisa bekerja, penggerak yang seperti itu. Walaupun ini terlalu ideal juga. Asli, ini kedatangan Mas Budi pun buat saya jadi beban mental. Dari Magelang, dari Semarang, kan kita ada sekarang. Oh, panitia yang dari Solo kan ada beberapa orang. Terus si Adi, ini kan harusnya bukan sedang ngerasain di uang, bukan. Dia ngerti gak sih? Kan dia komitmennya kan bisa 5 min. Harusnya kan dia buru-buru gitu. Yang begitu-gitu tuh susah ya. Mudah-mudahan dengan sedikit pengantar saya Bapak-bapak Ibu memahami. Sesungguhnya kalau boleh saya bilang, seluruh Jawa Tengah ini nunggu gerakan kita. Ada orang tahu saya ini eksekutor koki politik yang bisa. Cuman memang resikonya kita akan sering ketemu, gak ada ongkosnya, capek. Dan para lembaga survei, ikhlas bukan gratis Bu. Ya, kita akan siapkan juga, cuma mungkin mesti ada cara alternatif. Jadi teman-teman semua, lembaga survei itu seperti Boni Harden mengatakan, survei kebingungan bahwa ternyata hitungan mereka elektabilitas Anies Baswedan selalu nomor 3. Kenapa? Karena mereka tidak mampu menangkap semangat kaum kanan. Kaum kanan itu berbuat tidak berdasarkan stimulan kapitalis, liberalis, fulus. Nah, maksud saya, kalau emanasi jiwa ini bisa kita pancarkan, ini akan bisa punya daya gempur yang luar biasa. Dalam bab jihad, kalau kita berani dengan setulus-tulusnya karena Allah, maka Allah akan menjatuhkan rasa takut kepada mereka. Jadi nggak bisa yang berani hanya Buya, harus semua. Ya Allah ma'al jamaah. Ya tadi cerita Mas Sugianto tadi juga. Mereka berhadapan dengan 6.000 laskar PDIP, mereka cuma 150. Ya. Nah, maksud saya kita tidak dalam laskar fisik, kita adalah laskar politik. Maka ajakan buat saya dan semuanya, maka ayo semua pertama pastikan benar niatnya di ruangan ini. Usahakan kita benar caranya. Yang ketiga, benar tujuannya. Karena menurut saya setelah hari ini yang sifatnya tersentralisir di Bakso Kadipolo atau rumah makan Kadipolo, Bakso Kadipolo di sini, kegiatan kita ini harus mulai terpikir gerakan terdesentralisir. Ini kita berhitung sekarang nih, karena kita anggaplah sudah bulan Oktober, November, Desember, Januari. Kita efektif tinggal 1, 2, 3, 4 kali 3 cuma 120 hari. Kalau mau kita tanya, betulkah kita beraktivitas untuk memenangkan kontestasi politik selama 120 hari full? Pasti bohong. Nah, yang saya maksud adalah kita harus sampai kepada sebuah kemampuan membuat ini. Mari ajak ikuti alur berpikir saya. Seperti itu. Salah. Di pojok sana ada saklar. Di sini ada saklar. Ya, di pojok sana ada saklar. Nah, kalau saklar yang banyak itu dijadikan satu, katakanlah di situ.
Padahal pengurus saklar ini bisa buat menghidupkan AC atau menghidupkan lampu, menghidupkan kipas angin, menghidupkan itu. Tombolnya cuma satu. Dan kalau tombol itu di Magelang adalah ini, terbaik kan maksud saya. Ini persoalannya. Kemampuan kerja chips itu tidak ada kata lain adalah ini. Ya, mudah-mudahan mau aja. Ini. Kebanyakan orang ingin menjadi apa-apa, nggak mau berproses. Maka buat Mbah Salam, Mbah ini keren, 92 tahun, mau ikut sampai nanti daurah angkatan 3 mau ikut. Gila kan? Ya artinya dia ingin berproses, bahkan dia sudah akan mengajak teman yang bernama Mbah Wandi yang umurnya 72 tahun. Nah, tentu kita tidak ingin mengatakan kalau gitu isinya orang tua semua, itu nggak boleh juga. Ya, mudah-mudahan dipahami pengantar saya ini. Sekali kelihatannya masih harus mengisi tangki dulu. Baik, saya kira itu. Dan saya coba pulang saja membacakan dulu agenda acara. Saya berharap agenda acaranya bisa dilihat lagi bapak-bapak semua. Selain langsung Mas saya untuk memimpinnya. Dari saya, berikan pengantar dulu, mudah-mudahan Mas Har, karena hari ini belum berfungsi sebagai sekretaris di pertemuan kali ini. Acara kita agendanya sudah dibacakan tadi. Mas Budi, Mbak boleh dikasih lihat kalau dia masih bisa baca. Biasa kalau masih baca, biar tahu kita apa hari ini. Nah, hari ini pembicaraan kita yang pertama, ya, sudah tidak perlu dibahas lagi. Tempat ini ya, saya pesankan buat teman-teman, jangan ngomong tempat itu di dalam bus, di jalan ngomong-ngomong itu. Kalau kita di mobil umum, ya nanti dorong tidak di sana. Kan banyak orang komplain ke saya, ini tempatnya di mana? Nah, tempat ini yang bertanya adalah yang pengen ikut. Jadi kalau ada orang nelfon langsung aja tempat, jangan langsung dijawab. Yang begini-gini nih kadang-kadang susah nih kalau nggak ditegesin. Oke ya, jadi agenda pertama penetapan tempat dan pelaksanaan seperti daurah angkatan pertama sampai yang ke-10. Jadi kalau yang pernah daurah langsung ngerti, kita nggak membahas. Ini akan kita evaluasi nanti tanggal berapa Pak ya? Tanggal 10 ya. Jadi teman-teman dari saya ketahui sekarang aksi angkatan ketiga, jadi bukan angkatan 3 dan 4, angkatan ketiga dimulai dari jam 6 pagi, pulangnya jam 6 sore. Nanti tanggal 10 kita akan evaluasi membandingkan antara angkatan pertama dan angkatan kedua dengan angkatan ketiga. Kita akan putuskan permanen yang mana. Silakan siap untuk berdebat, musuh gini. Itu yang pertama. Hari ini kelengkapan panitia. Optimalisasi peserta dari Solo Raya dan Jawa Tengah. Jangan andalkan Bu Marfuah sebagai koordinator rekrutmen. Juga jangan biarkan beliau tidak mengarahkan kita. Silakan saling koordinasi. Nah, jadi ini sekarang saya bawa satu link. Permintaan saya yang pertama, brosur usahakan ditempel di masjid-masjid yang dilalui oleh anak-anak muda, mahasiswa, ya. Lakukan, pastikan bahwa Anda menempel, tidak akan dijadikan bulian orang. Ada apa tuh? Bukan bisa pasang. Ya. Kalau saya syukur selama hampir 4 tahun ini kan saya selalu keliling ke masjid-masjid. Kalau saya masang, udah Ustadz kami aja. Ya. Kalau dipasang di Masjid Agung, kita kan saya bawanya pakai payung, ternyata dia pakai double tip. Malah satpamnya yang ngambil dan dia yang mending double tip. Kan repotnya kan gitu ya Mas Rono ya. Masa nggak kenal, lain pasang, lalu dipersoalkan, lagi ke polsek. Ya, jadi jaga harus pastikan dulu. Tapi saya berharap harus begitu. Jadi ada, dibayar berapa nih
yang masih Alfian masang-masang gini. Ya. Saya pasang di mana-mana musik. Setiap musik yang dipasangin, malah minta foto bareng sama saya. Gitu ya. Yang kedua, pemberitahuan dan undangan perorangan. Mas Ali undangan sambil menyimak karena kalau kami. Jadi bagaimana ini dilampirkan undangan di mana amplop. Walaupun dengan itu kita tidak mendapat peserta, tetapi dengan adanya undangan dan ajakan brosur ini di amplop, itu kan ada di meja rumah tokoh-tokoh itu. Ya, harus dipahami loh kalau kita belajar dalam teori penyebaran ide. Nah kemudian lembaga kirimkan ini kepada ketua DPD PKS, ya, PKI Perjuangan juga harus dikirimin. Sementara PKS dengan partai umat saja diprioritaskan. Kalau P3 boleh, PBB boleh. Kalau Mas Sumi kan memang belum ikut pemilu ya Mas Budi. Nah yang berikut untuk peserta. Kepesertaan ini usahakan keterwakilan Solo Raya. Yang paling susah itu peserta dari Wonogiri. Yang kita usahakan betul adalah tokoh penggerak Boyolali. Kalau bukan sekedar orang dari Boyolali, bisa nggak misalnya dia adalah ketua RW di Boyolali, tapi hati-hati kalau dia jadi penyusup. Ya. Nah peserta ini juga diharapkan keterwakilan profesi. Kemarin sudah ada dosen, bagaimana kalau ada dokter, bagaimana usahakan ada pendekatan pribadi. Ya. Nggak apa-apa, Gojek nggak apa-apa. Ya, Mas Catur nggak ikut ya? Ikut baru dah. Nah, ini mah apa namanya gokar intelektual. Ya. Keterampilan, profesi, seks itu, jadi jangan kebanyakan perempuan, jangan kebanyakan laki-laki. Dan peran publik. Mungkin Anda bisa mengajak peserta, ternyata dia kepala preman pasar mana gitu. Ini Anda akan lihat nanti keajaiban dari pendidikan kita ini kalau orang berbagai. Yang penting dia otaknya waras dan nggak banyak meletup. Cara kriterianya gampang, sholat 5 waktunya nggak tinggal udah. Ya. Jangan ditanya yang bersangkutan pasti bohong nanti. Jadi kalau Anda mau mengajak pendidikan politik Islam, pastikan dia 5 waktunya tidak tinggal. Udah kalian sudah aman insya Allah. Kecuali NU. Soal susah saya bawa kalau main saya lama di media loh. Giritnya panjang bohongnya. Nah, untuk peserta karena satu angkatan, saya mencoba menyebut sebuah angka. Nanti kalau mau dibantah boleh sama saya. Kita kasih patok maksimal 50 orang. Nah, kalau sampai lebih kita harus berani bilang waiting list. Karena di sini tempat kalau lebih dari 40 sudah nggak asik. Ini aja kan teman-teman 20 aja nggak masuk nih. Nggak ada 20. Ya kan, coba aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 persis. Ya artinya segini 20. Kalau 50 kan 2 kali ini setengah lagi. Oke ya, saya berharap teman-teman menangkap semangatnya. Nanti setelah ini Ali kalau lagi rapat itu makannya habis maghrib ke warung bulu. Iya itu orang nungguin antum dari maghrib. Ya, oke. Untuk berikutnya pendaftaran peserta H-3 dan tanggal. Saya berharap walaupun belum bisa, saya tahu ya. Bisa-bisa H-3 belum ada gitu ya. Jadi gini, semangatnya adalah bagaimana sampai satu waktu tertentu orang itu bertanya-tanya. Kita perlu buat apakah semua dari IG atau apa, sehingga acara kita itu waiting list. Ya. Kalau pembayaran mungkin sementara kita biarkan lagi lah 100.000 sebagai tanda ikut. Kalau mau dinaikkan nanti Pak Hadi akan. Hal-hal yang membuat efektif, efisien sesuai kebutuhan. Kita pernah di daurah beberapa itu ada peserta yang tidak mau menyerahkan handphonenya. Ribut. Waktu itu ada nggak Mas Budi? Nggak ada ya? Ada deh. Dia kabur. Nggak mau, kan dulu mau dikasih. Dan bagi saya ngapain lo ikut kalau nggak ikut peraturan? Diduga dia polisi. Yeah. Jadi mau ikut sekaligus mau laporan tuh kemana-mana. Ya. Suruh kumpulin handphone dia nggak mau, marah
lucu aja peserta ikut bicara kita langsung marah-marah ya kita usir pulang aja mas nggak apa-apa mau pulang aja nggak ada yang marah. Hal-hal yang perlu diantisipasi dan dipersiapkan. Saya minta kepada Mas Surono, Mas Ari dan Mas Anto ya. Jadi gini, kepada masing-masing seksi diharapkan ada kontak atau kalau memungkinkan ketemu. Ya. Saya tidak cukup yakin acara kita itu belum sesuai. Saya nggak cukup yakin. Ini daerah PKI loh, Jawa Tengah ini. Jadi Anda jangan senang aja di depan 47 orang dari yang sekian. Nah buat Pak Budi saya minta grupnya dibenahi dan grup yang besok angkatan ketiga itu isinya adalah ketua kelompok. Ya, sementara belum berubah. Ketua kelompok, ketua panitia dan saya 3 dulu adminnya. Nanti kalau mau ditambah kita susun. Mungkin Ali karena sekretaris panitia. Ya lihat, jadi nanti grup alumni angkatan ketiga kemarin itu Mas Budi karena begitu semangat jadi ikut itu buru-buru bikin kelompok. Akhirnya yang belum ikut jadi bikin kita ribut terus. Ada tuh, Jafri saya mau ikut rapat, malam ini mau ikut rapat. Karena kan dia namanya masih ada. Ya, ini mungkin tidak menyalahkan tapi mungkin buat nanti buat Mas R kasih tahu sama ketua panitia, ketua kelas. Ya sementara ketua kelas, ketua panitia, sekretaris panitia dan saya dulu sementara. Ya, walaupun Bu Marfiah ketua rekrutmen jangan masuk dulu. Nanti kita rapikan setiap kelompok-kelompok. Karena ini kan kita kemarin 47 orang. Ya, kita nggak minta yang 47 jadi panitia, nggak perlu. Tapi kita tahu mereka tuh apa. Maka usulan Mas Catur saya ingat betul. Jadi mereka tuh harus punya proyek, setelah acaranya ada proyek. Ya, proyeknya apa? Kalau saya lagi berpikir ya, kalau teman-teman bisa mau berjuangkan, kita pastikan angkatan kelima misalnya keempat isinya ustazah semua, perempuan misalnya, nggak apa-apa. Nah, nanti berikutnya adalah isinya ustadz semua, ya. Terus apalagi misalnya, yang berikutnya ketua RW semua. Nggak apa-apa kita acak sedapatnya, karena itu jadi nanti kita akan banyak dapat ini. Ya. Saya pikir itu masih memungkinkan. Ya, itu dulu dari saya, mudah-mudahan. Nah yang ke nomor 4 ini buat teman-teman sumbang saran untuk kuat dan kuat. Pertanyaan pertama, kalau secara alamiah, secara ilahiyat saya meninggal dunia, siapa yang akan bisa menggantikan peran pemberi materi untuk pendidikan politik yang akan datang? Saya harus ngomong begini, bukan saya mendahului Allah. Ya sampai lo tau yang benar-benar mati, ya bingung bubar semua. Ya. Mas Catur udah bisa ganti saya. Nah itulah makanya tadi kalau nanti ini jalan, saya nanti akan sebut saja di sekarang ya. Kita kan punya grup yang namanya Sahabat Kuat. Ya, Sahabat Kuat ini memang diharapkan teman-teman yang punya daya lemnya kuat, daya gempurnya luar. Oke, yang kelima, rapat evaluasi dan rencana pengajian politik yang ideal. Nah ini udah ada nih Mas, kelima. Ya. Kita akan rapat tanggal 10. Ya, tempatnya terserah nanti di mana. Yang jelas, ini kalau Anda nggak hadir nggak apa-apa, tapi Anda setuju bahwa sampai pelantikan Pak Anies Baswedan kita pakai pola yang kita hasilkan di rapat ini. Itu harus datang untuk memperdebatkan apakah pola sehari 2 angkatan, apakah bagaimana, gitu ya, segala macam. Jadi karena ini nomor 5 ini rapat evaluasi dan rencana PPI yang ideal Selasa 10 Oktober 2023. Insya Allah Jawa Seterusnya membuat Mas Catur dialokasikan waktunya biar adil, karena kita ingin buat tombol khusus tas orang. Dan itu kalau itu semua maka nanti mungkin 1,5 bulan atau 2 bulan sebelum musim pemilu, musim kampanye, pada ahli nanti kita minta untuk menyepakati waktu agar kita bisa mabit. Kita ketemu katakanlah dari sholat maghrib, kita makan malam, ngobrol-ngobrol sampai jam 10 tidur, sholat malam ya mungkin cukup 1 juz, 11 rakaat rasanya nggak terlalu banyak. Kalau 1 rakaat 1 juz mungkin bukan kaki gua bukan kaki lo. Nah, tapi kata Mas saya kapan gua ngomong di borong semua, habis hari datang langsung
dia. Bukan, Pak Aher yang ngomong saya. Saya nggak mau berhenti makan, Pak Aher yang makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.